Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Rombel 2 akan menjelaskan uraian mengenai penggunaan bantalan rel di Indonesia. Sebelumnya perkenalkan anggota kami. Pertama saya Farhan Mustaqim, kedua Yusil Farohi, ketiga Miftahul Laila Asnun, keempat Arya Indra Saputra, kelima Akram Syahid, keenam Salin Kevin, ketujuh Kiflan Maulana, ke-8 Ronan Aldi Septian, ke-9 Muhammad Bagus, ke-10 Syahrul Mubarak. Beberapa uraian yang akan kami bahas pada kali ini yaitu mengenai fungsi bantalan, jenis bantalan, bentuk bantalan, bantalan kayu, bantalan besi, dan bantalan beton. Pertama, pengertiannya. Bantalan merupakan suatu struktur untuk mengikat rel, sedemikian sehingga kedudukan rel menjadi kokoh dan kuat. Bantalan juga membentuk sistem pembebanan dari kendaraan rel terdistribusi secara lebih ringan dan merata kepada struktur fondasi. Bantalan mempunyai fungsi yang sangat penting dalam membentuk superstruktur dalam struktur jalan rel. Oleh karena itu diperlukan perancangan yang baik mengenai jenis dan karakteristiknya. Interkoneksi daerah yang akan dilayani oleh jalan rel terhadap fungsi drainase, ukuran bantalan yang akan digunakan, dan berbagai pertimbangan teknis lainnya. Fungsi bantalan. Bantalan merupakan salah satu bagian dari struktur jalan rel yang mampu melayani fungsi sebagai berikut. A. Mengikat atau memegang rel dengan alat penambat, plat andas, dan bot, sehingga geometrik rel yang terkait dengan konsistensi lebar sepur tetap dapat terjaga akibat gerakan rel arah lateral dan longitudinal. B. Menerima beban vertikal dan lateral yang disebabkan oleh beban statis rel dan beban dinamis akibat pergerakan kereta dengan baik. C. Mendistribusikan beban yang diterima bantalan kepada struktur fondasi yang ada di bawahnya dengan tegakan arah vertikal yang lebih kecil dan merata. D. Menstabilisasikan struktur rel terhadap gaya lateral yang memaksa rel untuk bergerak ke arah luar. E. Menghindari kontak langsung antara rel dengan air tanah. Jenis bantalan. Jenis struktur bantalan dapat dibagi sesuai dengan bahan dan karakteristik penyusunnya, yaitu 1. Bantalan kayu, 2. Bantalan besi, 3. Bantalan beton, 4. Bantalan slab track. Pemilihan jenis bantalan pada umumnya ditentukan oleh faktor 1. Karakteristik beban yang dilayani, 2. Umur rencana, 3. Harga bantalan, dan 4. Kondisi tanah dasarnya. Bentuk bantalan. Bentuk bantalan dapat dibagi menurut arah pemasangannya, yaitu bantalan arah melintang. Contoh dari bantalan arah melintang itu bantalan kayu, bantalan baja, dan bantalan beton yang dipasang tegak lurus arah rel. Dan bantalan arah membujur, contohnya concentrate slab track, yang dipasang searah rel. Pemasangan bantalan melintang banyak digunakan di Indonesia. Pemasangan bantalan arah membujur perlu memperhatikan beberapa pertimbangan berikut ini. A. Air hujan akan terbendung di antara slab track, sehingga dibutuhkan kondisi balas yang prima. Dengan demikian, penyaluran air hujan dapat berlangsung dengan baik. Implikasi dari penggunaan bantalan ini adalah diperlukannya frekuensi pemeliharaan balas yang tinggi, di mana akan menyebabkan anggaran pemeliharaan yang semakin tinggi. B. Diperlukan konstruksi penambat arah melintang supaya jarak antara bantalan tetap terpelihara dengan baik. C. Bahan konstruksi yang tepat untuk bantalan membujur adalah konstruksi beton, mengingat pertimbangan praktis dan teknisnya. Selanjutnya yaitu ada bantalan kayu. Bantalan kayu dipilih sebagai struktur bantalan pada jalan rel dengan pertimbangan bahannya yang mudah diperoleh jika masih memungkinkan dari hutan tropis, dan juga mudah dalam pembentukan dimensinya, tidak melibatkan peralatan yang berat dan rumit. Meskipun demikian, penggunaan bantalan kayu saat ini di Indonesia sangatlah jarang dipilih, karena pertimbangan konservasi hutan terkait dengan semakin jarangnya kayu kelas kuat 1 dan 2 yang terpilih, dan jika ada pun harganya tinggi.
Masalah yang ada dalam bantalan kayu hanyalah pengawetan yang harus merata dan sempurna. Selanjutnya ada syarat mutu, kekuatan, dan keawetan bantalan kayu. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan material kayu agar memenuhi persyaratan. Syarat umum bantalan kayu adalah diantaranya 1. Utuh dan padat. 2. Tidak berwarna. 3. Tidak ada lubang bekas ulat. 4. Tidak ada tanda-tanda permulaan lapu kayu. 5. Kadar air maksimum 25%. Nah, bantalan kayu harus kuat dan terbuat dari kayu mutu A dengan kelas kuat 1 atau 2 dan kelas awet 1 atau 2 sesuai dengan Peraturan Konstruksi Kayu Indonesia tahun 1961. Persyaratan kayu bermutu A adalah kayu yang memenuhi persyaratan sebagai berikut. 1. Kayu harus kering udara. 2. Besarnya mata kayu tidak melebihi 1/6 dari lebar bantalan dan tidak boleh lebih dari 3,5 cm. 3. Balok tidak boleh mengandung one flak atau sisi lengkung yang lebih besar daripada 1/10 tinggi bantalan dan 1/10 lebar bantalan. 4. Kemiringan arah serat tidak boleh melebihi 1/10. 5. Retak-retak arah radial boleh melebihi 1/4 lebar bantalan, dan retak-retak menurut lingkar tumbuh tidak boleh melebihi 1/5 tebal bantalan. Terdapat gambar 7.4 mata kaki D1 pada bantalan. Gambar 7.5 arah retak radial dan lingkar tumbuh. Selanjutnya yaitu contoh kayu untuk bantalan. Beberapa contoh kayu yang biasa digunakan untuk bantalan diberikan dalam tabel berikut ini. Nama ilmiah atau botanisnya yang pertama Insia spectif. Nama perdagangannya merbau, kelas kuat 1-2, kelas awet 1-2. Terus selanjutnya ada Eusideroxylon Zuageri T8B, yaitu ulin, Borneo, kayu besi, kelas kuat 1 dan kelas awetnya juga 1. Selanjutnya ada Manikara Kauki atau nama perdagangannya sawo kecik, kelas kuat 1 dan kelas awetnya juga 1. Selanjutnya ada Adina minutiflora Val atau nama perdagangannya yaitu berumbung gerunggang, kelas kuat 1-2, kelas awet 2. Selanjutnya ada Tectona grandis LF atau nama perdagangan yaitu pohon jati, kelas kuat 2, kelas awet 1-2. Dan yang terakhir Dalbergia latifolia Roxby atau nama perdagangan yaitu Sonokeling, kelas kuat 2 dan kelas awetnya 1. Umur bantalan kayu. Secara umum, bantalan kayu kelas awet 1 dan 2 adalah 8 tahun dan kelas awet 2 adalah 5 tahun. Untuk kondisi terbuka dan berhubungan dengan tanah yang lembab dengan serangan rayap dan bubuk kayu kering hampir tidak ada. Untuk memperpanjang umur bantalan dari pelapukan, terutama kelas awet 2, dapat dilakukan pengawetan dengan bahan-bahan kimia, misalnya retesi pengawetan 10, yang akan memberikan umur manfaat mencapai 2 kali lipat umur tanpa pengawetan. Selain dari pelapukan, umur bantalan juga dipengaruhi oleh kerusakan, patah pada posisi di bawah rel. Oleh karena itu, perkuatan pelat andas dapat digunakan untuk menambah tahanan kayu dari tegangan kontak di kaki rel. Selama umur pelayanan secara berkelanjutan harus dilakukan pemeliharaan dengan menggantikan bantalan kayu yang rusak, sehingga umur manfaat bantalan secara keseluruhan dapat dipertahankan untuk waktu yang lebih lama. Kemudian ada ukuran bantalan kayu. Menurut Peraturan Dinas Nomor 10 Tahun 1986,
Ukuran bantalan kayu dibedakan berdasarkan lokasi pemasangan, yaitu yang pertama bantalan kayu pada jalan lurus dengan ukuran 200 x 22 x 13 PCKA dan dengan ukuran 210 x 20 x 14 CNR. Yang kedua ada bantalan kayu pada jembatan dengan ukuran 180 x 22 x 20 PCKA dan 180 x 22 x 24 CNR. Toleransi yang diperbolehkan untuk panjang bantalan 40 mm sampai dengan 20 mm. Untuk lebar bantalan 20 mm sampai 10 mm dan untuk tinggi bantalan 10 mm. Bentuk penampang melintang bantalan kayu harus berupa 4 persegi panjang pada seluruh tubuh bantalan. Bantalan besi. Bantalan kayu dipilih sebagai struktur bantalan pada jalan rel dengan pertimbangan bahannya yang mudah diperoleh jika masih memungkinkan dari hutan tropis dan mudah dalam pembentukan dimensi atau tidak melibatkan peralatan yang berat dan rumit. Meskipun demikian, penggunaan bantalan kayu saat ini di Indonesia sangat jarang dipilih karena pertimbangan konservasi hutan yang terkait dengan semakin mahalnya harga kayu untuk kelas kuat 1 dan 2. Oleh karena itu, sebagai alternatifnya digunakan bantalan besi. Kemudian ada keunggulan bantalan besi. Penggunaan bantalan baja dalam jalan kereta api mempertimbangkan beberapa keunggulan, antara lain umur bantalan yang relatif panjang, memiliki berat struktur bantalan yang ringan, kemudian kemudahan dalam pemasangan dan pengangkutan. Bantalan besi terbuat dari bahan baja dapat menghindari keretakan yang terdapat pada bantalan beton dan kayu. Keretakan dapat tereliminasi karena besi atau baja memiliki elastisitas yang lebih besar. Kelemahan bantalan besi. Meskipun demikian, jika dilihat dari penampang bantalan besi, tipe ini memiliki kelemahan dalam stabilitas lateral dan aksialnya yang kurang baik dibandingkan bantalan kayu dan beton. Ini disebabkan berat sendiri bantalan besi yang kecil, yaitu sekitar 47,1 kg, dan gesekan di antara permukaan bantalan dengan balas relatif lebih kecil sehingga tidak bisa dipakai untuk jalan dengan kecepatan tinggi dan pemakaian rel yang menerus. Selain itu, untuk meminimalkan adanya karat, bantalan besi harus senantiasa kering, sehingga struktur bawah jalan rel harus mampu meloloskan air secara baik. Demikian seterusnya, pemakaian bantalan besi untuk daerah yang sulit kering dan sering terendam, misalnya daerah perlintasan, maka tidak diperbolehkan memakai bantalan besi. Bantalan beton. PT Kereta Api Indonesia saat ini telah menggunakan bantalan beton di hampir seluruh jaringan jalan rel di Indonesia. Beberapa pertimbangan yang terkait dengan penggunaan bantalan beton dibandingkan bantalan kayu dan besi adalah faktor ketahanan, faktor workability, dan faktor ekonomi pemeliharaan. Penggunaan bantalan beton lebih diutamakan juga karena semakin sulitnya mendapatkan kayu yang memenuhi standar untuk bantalan dan berbagai kelemahan penggunaan bantalan besi. Selain itu, industri dalam negeri telah dapat membuat bantalan beton dengan baik. Keunggulan bantalan beton. Penggunaan bantalan beton memiliki keunggulan sebagai berikut. 1. Stabilitas baik karena berat sendiri satu balok bantalan mencapai 160-200 kg, sehingga tahanan terhadap gaya vertikal, longitudinal, dan lateral menjadi lebih baik. 2. Kereta api dengan tonase berat dan kecepatan tinggi lebih sesuai menggunakan bantalan beton. 3. Umur konstruksi lebih panjang. 4. Biaya pemeliharaan yang rendah. 5. Pengendalian mutu bahan lebih mudah. 6. Bentuk dan proses pembuatannya bebas dan relatif mudah pembuatannya. 7. Komponen-komponennya lebih sedikit dibandingkan dengan jenis lainnya. Kelemahan bantalan beton. Meskipun demikian, terdapat beberapa kelemahan yang harus diperhatikan, di antaranya
1. Kurang memiliki sifat elastik dibandingkan bantalan kayu dan besi. 2. Pemasangan secara manual sukar karena beratnya bantalan. 3. Kemungkinan terjadinya kerusakan pada saat mobilisasi ke lokasi dari pabrik. 4. Memiliki masalah kebisingan dan getaran karena sifatnya yang kurang mampu menahan getaran. 5. Nilai sisa konstruksi kemungkinan negatif. Bantalan beton, menurut geometriknya, dibagi menjadi dua jenis bantalan, yaitu bantalan beton blok tunggal atau sering disebut monoblok atau monolitik, dan yang kedua bantalan beton ganda atau biblok. Bantalan beton blok tunggal atau monoblok. Penelitian mengenai bantalan blok tunggal telah dirintis sebelum Perang Dunia II. Namun, pemakaian dalam jumlah yang banyak baru terjadi setelah Perang Dunia berakhir, yaitu pada saat banyak negara di Eropa memulai membangun kembali prasarana perhubungan termasuk di dalamnya jalan rel. Kebutuhan pembangunan prasarana jalan rel yang cukup besar memaksa perlunya diproduksi bantalan-bantalan baru dalam relatif singkat, di mana tidak dapat dipenuhi hanya dengan mengandalkan bantalan kayu saja. Selanjutnya, kondisi ini memicu berdirinya pabrik-pabrik pembuat bantalan beton. Ide awal pembuatan bantalan beton blok tunggal pratekan bermula dari usaha mengurangi keretakan-keretakan yang timbul pada bagian-bagian yang mengalami tegangan tarik. Pada bantalan beton pratekan, setelah beban lewat, keretakan relatif dapat merapat kembali karena adanya gaya tekan dan kabel-kabel pratekannya. Syarat bantalan beton pratekan blok tunggal. Yang pertama, bantalan harus dapat memikul momen minimum pada bagian rel sebesar lebih dari 15.000 kg/m dan kurang dari 750 kg/m. Momen di tengah bantalan 660 kg/m dan negatif 930 kg/m. Yang kedua, bentuk penambang trapesium. Yang ketiga, pusat berat baja prategang dekat dengan pusat beton. Yang keempat, kehilangan tegangan diambil 25% gaya prategang awal. Bantalan beton blok ganda atau biblok. Bantalan beton blok ganda terdiri dari dua buah blok beton bertulang yang satu dengan yang lainnya dihubungkan oleh batangan saja. Sebagai batang penghubung dapat digunakan juga potongan rel bekas. Penggunaan bantalan blok ganda mulai dicoba setelah Perang Dunia I berakhir di Prancis, yang disebut sebagai Magneux pada tahun 1949. Setelah diadakan berbagai penelitian terhadap bantalan Magneux, dilakukan penyempurnaan struktur bantalan dengan dibuatnya bantalan beton blok ganda tipe RS, atau RS mengambil nama pembuatnya R. Sommerfeld. Bantalan blok ganda ini memiliki stabilan yang lebih baik daripada bantalan kayu dikarenakan lebih berat dan stabil. Penulangan bantalan blok ganda terdiri dua jaringan tulangan yang masing-masing dipasang di sebelah atas dan bawah, serta tulangan spiral yang mengintari batang penghubung di dalam beton. Tulangan spiral ini berfungsi sebagai penahan terhadap vibrasi dengan frekuensi tinggi. Pemasangan jarak bantalan pada jalur. Pemasangan bantalan kayu, beton maupun baja menurut Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1986 pada jalan yang lurus harus memiliki jumlah bantalan 1667 buah setiap kilometer. Ukuran ini diambil dari spesifikasi proyek Bukit Asam nomor BAS 350 0204 Rev 2 Oktober 26 1983. Pada lengkungan horizontal atau alinemen, jarak bantalan dapat diambil sebesar 60 cm yang diukur pada rel bagian luar. Selanjutnya ada pengujian kualitas bantalan. Sebelum perencanaan jalan rel selesai, bantalan kayu, beton, maupun baja harus terlebih dahulu diuji kekuatannya dengan pengujian sebagai berikut. Yang pertama, pengujian beban statis. Yang kedua, pengujian beban dinamis. Yang ketiga, pengujian cabut khusus untuk bantalan beton. Juga perlu dilakukan pengujian tekan
sebelum diadakan pengecoran. Ini dilakukan untuk mengetahui kualitas mutu betonnya. Keterangan lebih rinci mengenai pengujian ini dapat dibaca dalam Peraturan Bahan Jalan Rel Indonesia. Sekian presentasi dari kami, kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang ingin bertanya, dipersilahkan.